Bapa kami yang di surga, kembali siang menjelang sore ini kami mau membaca firman-Mu kembali. Biarlah kami selalu bersuka cita untuk merenungkannya Tuhan, supaya kami dapat juga mengerti, memahami, dan lebih dekat kepadamu melalui firman-Mu. Tuntun kami di jalan yang benar selalu ya Tuhan, dan bawa kami ke hadirat-Mu yang kudus, karena ketika bersama Engkau kami merasa damai dan sukacita kami yang tak bisa kami beli atau bandingkan dengan apapun yang ada di dunia ini. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Biarlah urapan Roh Kudus-Mu menyertai firman-Mu saat ini untuk membuka mata hati, mulut, bibir, telinga kami untuk memahami firman-Mu, serta setia menjadi pelaku-pelaku firman yang sejati. Biarlah kami bisa menjadi penginjil-penginjil kecil untuk memberitakan firman-Mu kepada semua orang yang ingin mengenal Engkau, baik secara pribadi dan juga mereka dapat diberi kasih karunia oleh Tuhan yang mengasihi umat manusia. Terima kasih Yesus, haleluya. Kami sambut firman-Mu sore ini dan sukacita, amin. Pembacaan Alkitab sore hari ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-32, dan Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-11 dengan perikop pembelaan Paulus di hadapan Agripa yang berbunyi demikian. Kata Agripa kepada Paulus, "Engkau diberi kesempatan untuk membela diri." Paulus memberi isyarat dengan tangannya, lalu memberi pembelaannya seperti berikut. "Ya Raja Agripa, aku merasa berbahagia, karena pada hari ini aku diperkenankan untuk memberi pertanggungan jawab di hadapanmu terhadap segala tuduhan yang diajukan orang-orang Yahudi terhadap diriku, terutama karena engkau tahu benar-benar adat istiadat dan persoalan orang Yahudi. Sebab itu aku minta kepadamu supaya engkau mendengarkan aku dengan sabar. Semua orang Yahudi mengetahui jalan hidupku sejak masa mudaku, sebab dari semula aku hidup di tengah-tengah bangsaku di Yerusalem. Sudah lama mereka mengenal aku, dan sekiranya mereka mau, mereka dapat memberi kesaksian bahwa aku telah hidup sebagai seorang Farisi menurut mazhab yang paling keras dalam agama kita. Dan sekarang aku harus menghadap pengadilan oleh sebab aku mengharapkan kegenapan janji yang diberikan Allah kepada nenek moyang kita, dan yang dinantikan oleh kedua belah suku kita, sementara mereka siang malam melakukan ibadahnya dengan tekun. Dan karena pengharapan itulah, ya Raja Agripa, aku dituduh orang-orang Yahudi. Mengapa kamu menganggap mustahil bahwa Allah membangkitkan orang mati? Bagaimanapun juga, aku sendiri pernah menyangka bahwa aku harus keras bertindak menentang nama Yesus dari Nazaret. Hal itu kulakukan juga di Yerusalem. Aku bukan saja telah memasukkan banyak orang kudus ke dalam penjara setelah aku memperoleh kuasa dari imam-imam kepala, tetapi aku juga setuju jika mereka dihukum mati. Dalam rumah-rumah ibadat, aku sering menyiksa mereka dan memaksanya untuk menyangkal imannya. Dan dalam amarah yang meluap-luap, aku mengejar mereka bahkan sampai ke kota-kota. Wow, dahsyat, berarti dia seorang teroris juga ya, seperti zaman sekarang, yang mengejar orang-orang percaya kepada Yesus Kristus dan membunuhnya. Wow, dahsyat. Tetapi Tuhan telah memanggil dia menjadi alat bagi kemuliaannya ketika dia langsung bertemu Tuhan, dan itu yang membuat dia begitu percaya luar biasa untuk tidak lagi melakukan itu. Tetapi puji Tuhan, Paulus telah bertobat dan menjadi penginjil atau alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Pertobatan, ingat saudara, pertobatan itu penting. Kemudian Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 12 hingga dengan ayat yang ke-23 dengan perikop baru. Paulus menceritakan pertobatan dan panggilannya. Nah, saudara, kita patut ceritakan pertobatan kita untuk orang dapat mengenal siapa yang kita sembah. Dan dalam keadaan demikian, ketika aku dengan kuasa penuh dan tugas dari imam-imam kepala sedang dalam perjalanan ke Damsyik, tiba-tiba ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong,
Aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang kegalah rangsang." Tetapi aku menjawab, "Siapa engkau, Tuhan?" Kata Tuhan, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain. Dan aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Nah, saudara, dapat kita lihat di ayat ini, bukan dia melihat cahaya terang melebihi matahari, katanya terang dari matahari yang turun dari langit. Itu juga pengalaman aku, saudara, tapi aku yang kulihat adalah Roh Kudus yang berbentuk seperti burung merpati. Dan Paulus ini adalah orang jahat dulunya, saudara, sehingga dia dipanggil Tuhan karena dia menganiaya umat Tuhan. Artinya dia menganiaya umat Tuhan sama dengan menganiaya Yesus. Kemudian kita sambung, saudara. Sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari sorga itu tidak pernah aku tidak taat. Tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem dan di seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Nah, yang penting di sini adalah, saudara, pertobatan. Karena itulah orang-orang Yahudi menangkap aku di bait Allah dan mencoba membunuh aku. Memang ya, orang Yahudi ini dari dulu ya, sampai sekarang masih saja tidak percaya, masih saja mau memburu umat Tuhan. Tetapi oleh pertolongan Allah, aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Dan apa yang kuberitakan itu tidak lain daripada yang sebelumnya telah diberitakan oleh para nabi dan juga oleh Musa. Nah, saudara, jadi tentang pertobatan, mengenal Yesus Kristus itu adalah suatu nubuat atau janji dari Allah sendiri untuk umat Israel. Tetapi Israel ini heran saya sampai hari ini ya, kalian itu ya, orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat itu ya, kok bisa-bisanya kalian itu nggak percaya sama Yesus yang adalah Mesias yang benar-benar dari surga. Kok kalian mencari manusia yang datang dari surga, tuh kalian nggak percaya? Heran saya itu ya. Yaitu bahwa Mesias harus menderita sengsara dan bahwa ia adalah yang pertama yang akan bangkit dari antara orang mati, dan bahwa ia akan memberitakan terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa lain. Kalian kaum Israel harus tahu ya, bahwa yang namanya terang dan juga Mesias itu adalah Yesus Kristus. Hai orang Israel, bertobat kalian itu. Sekalipun kalian itu ahli agama ya, aku jauh-jauh dari sini mengatakan kalian itu kesayangan Tuhan. Harusnya kalian itu jangan keras hati. Tuhan sudah datang ke dunia ini kok nggak mau nerima. Masih saja kalian memburu umat Tuhan sampai hari ini. Kalian banyak loh membunuh orang-orang yang nggak seiman dengan kalian itu, yang nggak melakukan hukum Musa seperti kalian, padahal kalian sendiri nggak melakukan hukum Musa itu. Buktinya kalian banyak membunuh para rasul, nabi, bahkan anak-anak Tuhan di zaman ini, bahkan orang-orang lain yang masuk ke negara kalian itu. Kemudian Kisah Para Rasul 26 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-32 dengan perikop baru. Ajakan kepada Agripa untuk percaya. Nah, Paulus sendiri mengajak Agripa. Kita dengar, saudara, yang berbunyi demikian. Sementara Paulus mengemukakan semuanya itu untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya, berkatalah Festus dengan suara keras,
Engkau gila Paulus, ilmumu yang banyak itu membuat engkau gila. Saudara, kita dikatakan gila, saudara. Tetapi Paulus menjawab, aku tidak gila. Festus yang mulai. Festus yang mulia, aku mengatakan kebenaran dengan pikiran sehat, yang sehat. Raja juga tahu tentang segala perkara ini, sebab itu aku berani berbicara terus terang kepadanya. Aku yakin bahwa tidak ada sesuatu pun dari semuanya ini yang belum didengarnya, karena perkara ini tidak terjadi di tempat yang terpencil. Percayakah engkau, Raja Agripa, kepada para nabi? Aku tahu bahwa engkau percaya kepada mereka. Jawab Agripa, hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Takut dia, saudara, menjadi orang yang percaya Kristus. Kata Paulus, aku mau berdoa kepada Allah supaya segera atau lama-kelamaan bukan hanya engkau saja tetapi semua orang lain yang hadir di sini dan yang mendengarkan perkataanku menjadi sama seperti aku, kecuali belenggu-belenggu ini. Lalu bangkitlah raja dan wali negeri serta Bernike dan semua orang yang duduk bersama-sama mereka. Sementara mereka keluar, mereka berkata seorang kepada yang lain, orang ini tidak melakukan sesuatu yang setimpal dengan hukuman mati atau hukuman penjara. Kata Agripa kepada Festus, orang itu sebenarnya sudah dapat dibebaskan sekiranya ia tidak naik banding kepada kaisar. Nah kan, orang-orang ini, para penginjil-penginjil ini, para rasul, para nabi, tidak ada kedapatan salah di mereka, saudara. Tapi kok orang-orang yang ahli-ahli Taurat, ahli-ahli agama, pembesar-pembesar kerajaan itu, saudara, jahatnya luar biasa. Karena mereka tidak percaya padahal mereka tahu kebenaran. Hati mereka keras sekeras batu, seperti yang Tuhan bilang, hai Israel, bertobatlah. Mulai hari ini kalian bertobat. Dari sejak Paulus kalian harus bertobat, karena apa yang Paulus katakan di sini akan terjadi pada akhir-akhir zaman. Jika tidak, kalian akan binasa. Biarpun kalian umat pilihan, kalau kalian tidak percaya dan masih keras hati, ada hukuman buat kalian. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya. Dan kita yang menjadi umat pilihan Tuhan harusnya berbahagia, karena Mesias sudah datang dan telah datang dan kembali akan datang ke dunia ini kembali, membawa kerajaannya dari surga untuk kita semua yang percaya kepadanya. Berbahagialah setiap kita yang menderita aniaya, dan juga berbahagialah orang-orang yang bertobat menerima keselamatan dari Sang Khalik, yaitu Sang Terang itu sendiri. Berbahagialah kita juga, anak-anak Tuhan yang setia sampai akhir hidup kita. Dan berbahagialah kamu yang belum mengenal Kristus tetapi ingin mengenal Kristus, karena Kristus sendiri yang akan menjumpai kalian secara pribadi. Sampai di sini pembacaan kitab kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Jangan lupa subscribe ya guys. Anda diberkati, saya diberkati. Immanuel.